Teman, ini merupakan webinar yang ke-7 dengan tema hari ini kita menghadirkan geofisikawan atau ahli ilmu bumi atau bahasa Inggrisnya geophysicist. Jadi ahli mengenai bumi kita. Jadi misalnya mempelajari tentang fenomena alam yang terjadi di bumi, tentang pasang surut air di laut, tentang fenomena petir, tentang fenomena magnet bumi, tentang gempa bumi, dan segala macam tentang bumi. Nah, kita sudah menghadirkan di sini, ada namanya Tante Rina Red. Tante Rina ini dulu berkuliah di Institut Teknologi Bandung di jurusan Teknik Geofisika. Saat ini Tante Rina juga bekerja di sebuah perusahaan minyak namanya Husky. Jadi kalau teman-teman lihat ada tulisan Husky di nama Tante Rina, itu adalah nama perusahaan tempat Tante Rina bekerja yang bergerak yang di bidang eksplorasi minyak dan gas. Nah, Tante Rina ini punya pengalaman menarik. Jadi pernah ikut menemukan cadangan minyak, misalnya di Selat Madura kalau kata Tante Rina. Jadi bagaimana Tante Rina bisa menemukan ada cadangan minyak, padahal itu tersimpan jauh di bawah laut. Nah, itu kan menarik sekali untuk kita tanyakan kepada Tante Rina yang sudah hadir bersama kita hari ini. Saya tidak ingin panjang lebar. Teman-teman, ini aturannya sederhana ya. Kalau mau bertanya, ingin bicara, pencet tombol raise hand di bawah ini, di bawah kolom participants atau chat tuh ada raise hand. Jadi teman-teman bisa pencet, nanti warnanya biru yang keluar. Ini saya lihat ada Asfar Aska sudah pencet raise hand. Belum dimulai udah bertanya. Nah, atau jika ingin mengetik pertanyaan juga bisa di kolom chat. Om, Tante tanya dong. Bisa di kolom chat, nanti saya atau Tante Rina bisa baca bersama-sama. Atau nanti saya bacakan pertanyaannya untuk Tante Rina. Sederhananya begitu ya. Oke, silakan Tante Rina. Terima kasih, Om Arfi. Selamat pagi semuanya. Baru jam 10 pagi, hari Sabtu, dan semuanya udah pada libur ya. Walaupun sudah 3 bulan, kalau nggak salah kita liburnya ini di rumah aja. Tapi sekarang jadi libur beneran. Kayak tadi kan Om Arfi udah bilang, Tante Rina itu kerjaannya sebagai geofisicist. Waktu Om Raffi tanya, sebenarnya Tante Rina ini kerjaannya apa sih? Tante Rina bilang, geofisicist. Susah nggak nyebutnya? Kalau susah banget, ya udahlah bilang aja geofisikawan. Terus kemarin waktu flyernya beredar, banyak lagi yang nanya, kok nggak geofisikawati kan perempuan? Ya, jadi udahlah mau dibilang ahli geofisika, Tante Rina juga kok kayaknya ahli itu kayak gimana banget, kayaknya belum ahli-ahli banget padahal. Makanya kalau nanti ada yang nanya, sebetulnya sih bahasa Inggrisnya itu geofisicist, cuma nerjemahinnya ini agak susah. Belum jelas terjemahannya apa. Tante Rina dulu kuliahnya di jurusan teknik geofisika. Sekarang sih memang sudah jadi jurusan teknik geofisika. Tapi dulu waktu Tante Rina kuliah, jurusannya sebetulnya teknik geologi. Kalau geologi mungkin udah lebih banyak yang pernah dengar ya, dibanding geofisika. Jurusannya teknik geologi, tapi program studinya teknik geofisika. Jadi yang jurusannya yang umumnya itu adalah mempelajari geologi. Nah, cuma ada bagian-bagian yang detailnya lagi yang Tante Rina jadi belajarnya geofisika. Gitu. Tante Rina itu dulu mulai kerja di tahun 2001, udah lama banget ya, sebagai junior geophysicist di perusahaan minyak, di perusahaan migas. Tugasnya dulu mencari minyak dan gas. Tuh. Apakah ketemu? Untungnya ketemu. Jadi mulai tahun 2001 Tante kerja, perusahaan Tante Rina tuh mulai melakukan pengeboran di tahun 2002-2003, kita ketemu satu lapangan. Di tahun 2006 lapangan itu mulai diproduksi.
Jadi kalau kita sudah ketemu minyak dan gas, kita sebut itu sebagai lapangan minyak gas, nanti diproduksi minyak dan gasnya. Gitu. Setelah itu, Tante Rina sempat kerja di Australia. Jadi dipindahkan oleh kantor Jakarta ke kantor Australia. Itu enaknya kerja di perusahaan minyak dan gas. Kita punya kesempatan untuk keliling-keliling kerja di luar negeri, karena bisa dibilang ilmu yang dimiliki oleh si geofisicist dan geologis ini nggak terlalu banyak orang yang punya. Jadi ini ilmu yang lumayan langka gitu loh. Entah kenapa nggak banyak ya yang dari kecil tuh kalau ditanya cita-citanya apa, mau jadi geologis gitu kan, nggak ada. Biasanya kan kalau dulu sih waktu Tante Rina sekolah, waktu masih SD, waktu masih SMP, kalau orang ditanya mau jadi apa, jawabannya kan biasanya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, atau mau jadi arsitek, mau jadi insinyur sipil, mau jadi akuntan, yang kayak gitu-gitu kan. Dulu nggak ada yang tahu juga gitu loh. Geofisika sama geologi ini kerjanya apa. Nah, ini yang lagi dipajang sama Om Arfi, riwayat kerjanya Tante Rina dulu. Jadi setelah lulus dari ITB, Tante Rina sempat kerja di sini 4 tahun, terus pindah ke Australia setahun. Sesudah itu dari Australia, Tante Rina kerja di Malaysia. Ini untuk perusahaan minyak asal Amerika namanya Murphy Oil. Wilayah kerjanya dulu di sepanjang semenanjung Malaysia, dan di Malaysia yang di bagian Kalimantan itu Sarawak. Terus sesudah itu sebenarnya Tante Rina sempat di Amerika, cuma waktu nggak kerja. Jadi waktu itu Tante Rina sempat punya anak dulu, melahirkan dulu, punya anak dulu 2 di Amerika. Sesudah itu setelah 3 tahun nggak kerja, Tante Rina balik lagi ke Singapura. Di Singapura Tante Rina kerja di IHS, itu juga sama, masih di bidang yang sama, bidang ilmu kebumian. Jadi sebagai basin researcher yang kerjanya itu melakukan riset terhadap cekungan di wilayah Asia Tenggara. Sudah 10 tahun merantau ya, Tante ingin pulang waktu itu. Jadi tahun 2014 Tante pulang ke Indonesia. Di Indonesia bergabung dengan Husky sebagai geofisicist, dan sekarang Tante bekerja sebagai Senior Manager Exploration and New Venture untuk Husky South Asia. Itu. Oke, Tante udah nyiapin presentasi kecil nih. Cuma sekedar 5 atau 6 slide. Jadi sebenarnya apa sih geoscience itu? Jadi kalau Tante bilang ilmu bumi, ya itu bahasa Inggrisnya kan geoscience. Geoscience itu termasuk ilmu yang paling tua loh. Jadi sebagai manusia itu kan hidupnya di bumi. Dan mereka kan memperhatikan alam. Jadi manusia purba aja udah mulai memperhatikan kan, wah ada gunung meletus gitu. Dan wah ada banjir, ada badai. Kalau kita lihat di film-film aja kan kelihatan kan kalau ada kayak di gua tempat manusia purba hidup, biasanya kan yang digambar itu. Jadi fenomena-fenomena alam seperti misalnya gunung meletus tadi. Kalau sejak kapan sih si ilmu ini mulai tercatat gitu ya? Itu mulainya tuh sekitar 5 abad sebelum Masehi. Jadi Yunani kuno itu dulu yang pertama kali betul-betul mulai mengamati batuan dan mengamati fenomena alam. Jadi pada saat mereka Yunani itu kan bangunan-bangunannya besar tuh, kokoh, dan mereka biasanya pakai batu yang besar-besar kan.
Nah, mereka tuh udah mulai bisa bedain, oh batu ini sama batu itu beda. Jadi kalau mau dipakai buat bahan bangunan, lebih bagus batu yang ini, yang warnanya putih misalnya, dibanding batu yang warnanya hitam ini, gitu. Dan kalau misalnya mereka mau membangun, kita kan masih bisa lihat kan sampai sekarang kan peninggalan-peninggalan Yunani kuno ini, mereka juga memperhitungkan gimana mereka harus membangun. Jadi mereka mulai melihat, oh kalau kita bangunnya terlalu dekat ke pantai, itu nggak bagus, tanahnya ambles. Kita harus bangun agak jauh dari pantai, yang tanahnya lebih padat. Nah, itu yang jadi asal muasal dari geoscience itu. Nah, next slide, Om Arti. Nah, jadi sebenarnya geoscience itu, ini siapa yang nyorek-nyorek? Sebenarnya geoscience itu kita mempelajari bumi. Tapi kita mempelajari buminya itu dengan menggunakan ilmu-ilmu dasar yang lain. Ilmu dasar itu kan terdiri dari fisika, kimia, biologi, dan ada matematiknya sih, tapi sedikit. Jadi, dari prinsipnya geoscience, kita nggak cuma sekedar memperhatikan misalnya gunung yang meletus, gitu. Tapi kalau misalnya ada gempa bumi, kita nggak cuma yang sekedar takut atau panik gitu kan kalau ada gempa bumi, tapi kita bisa bilang apa sih dasar-dasar fisika di balik itu. Kalau misalnya kita melihat batu, komposisi kimianya seperti apa. Kalau misalnya kita melihat ada gunung, sifat-sifat fisika gunung itu seperti apa. Itu yang kita pelajari dengan geoscience. Jadi, nggak cuma yang di permukaan juga yang kita pelajari. Kalau yang di permukaan kan emang kelihatan kan, ada gunung, ada sungai, ada danau, ada laut, ada lembah, ada bukit. Tapi sebagai geoscience kita juga harus belajar apa yang terjadi di bawah permukaan. Karena apa yang terlihat di atas, apa yang terlihat di permukaan bumi, itu sebetulnya semuanya terjadi karena apa yang terjadi di bawah permukaan bumi. Wow. Nah, di bawah ilmu geoscience ini, cabang-cabangnya itu adalah geologi, geofisika, geokimia. Terus ada juga yang namanya environmental geoscience atau geoscience lingkungan. Ada vulkanologi, yang ini khusus untuk belajar gunung api. Ada paleontologi. Ini kalau belajar fosil-fosil itu paleontologi. Dan sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang dari geoscience itu. Next slide, Mas Alfi. Nah, kalau udah jadi geoscientist, jadi kalau udah selesai kuliah geofisika atau selesai kuliah geologi, lantas kita ngapain sih gitu? Jadi sebagai geoscientist itu bisa kayak Tante Rina, kerja untuk mencari sumber daya alam, misalnya minyak, bumi, batu bara. Indonesia kan juga ada nikel, ada emas, ada timah, perak, dan bahan galian, misalnya batu yang akan digunakan untuk proyek-proyek besar, proyek-proyek jalan raya dan proyek dan pembangunan gedung-gedung bertingkat. Terus kita juga bisa kerja itu untuk mitigasi bencana alam dan pengamatan bencana alam. Jadi ada juga geologis dan geoscientist itu kan yang bekerja di seperti di Direktorat Vulkanologi, di Badan Penanggulangan Bencana Alam, itu yang seperti yang mengamati tsunami. Indonesia kan seperti yang kita ketahui sering terjadi gempa dan sering terjadi tsunami. Jadi itu salah satu yang bisa dikerjakan oleh geoscientist. Dan seperti yang Tante Rina bilang tadi, untuk konstruksi misalnya, ini yang sudah dikerjakan
dari berabad-abad yang lalu oleh para geoscientist di zaman Yunani kuno. Mereka itu menggunakan geoscience untuk membantu dalam pembangunan jalan raya, pembangunan gunung pencakar langit, pelabuhan, itu semuanya perlu geoscience. Terus ada juga yang kerja untuk sektor lingkungan hidup. Kenapa? Karena dengan mengetahui isi bumi, dengan mengetahui penyebaran batuan misalnya, itu pekerjaannya seorang geoscientist untuk mencari tahu misalnya terjadi pencemaran. Sejauh mana pencemaran ini sudah menyebar? Bagaimana cara kita menghentikannya? Itu rata-rata bisa dikerjakan oleh seorang geoscience, seorang environmental geoscience. Next slide, Om Arti. Oke. Nah, kalau Tante Rina kan kerjanya di industri minyak dan gas bumi. Terus kalau apa sih yang harus dimengerti oleh seorang geoscientist gitu, atau apa sih yang harus dikerjakan oleh seorang geoscientist? Ini ada 3 gambar kan di bawah itu. Di sekolah mungkin sudah pada pernah belajar tentang pembentukan minyak dan gas bumi. Kalau seingat Tante Rina pas zamannya Tante Rina sekolah, itu zaman SD dan SMP dulu, kita selalu dibilangin bahwa minyak dan gas bumi itu terbentuk dari organisme yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu, lantas terkubur, dan itu lantas berubah jadi seiring dengan waktu, selama proses berjuta-juta tahun itu, lantas menjadi minyak dan gas. Itu betul loh. Jadi memang prosesnya seperti itu. Nah, bagaimana cara lantas kita mencarinya? Yang harus kita ketahui itu adalah bumi yang kita lihat sekarang itu tidak sama dengan bumi yang terbentuk bumi pada 20 juta tahun yang lalu. Kalau Jakarta itu sekarang kota dan dataran kering gitu ya, 20 juta tahun yang lalu, ini lautan. Itu yang dimengerti oleh seorang geoscientist. Jadi kita harus mengerti proses pembentukannya, di mana kira-kira binatang-binatang kecil-kecil ini dulu berkumpul, kan? Dan sesudah itu, proses selama jutaan tahun itu, apa aja sih yang terjadi di bawah, apa aja yang terjadi selama jutaan tahun itu, di mana si binatang-binatang kecil tadi itu berkumpul, lantas si minyaknya ini sekarang pindah kemana, dan di bawah permukaan itu, setelah berubah jadi minyak dan gas, di mana minyak dan gasnya akan berkumpul. Itu yang harus diketahui oleh seorang geoscientist. Seorang geoscientist harus bisa menjelaskan itu. Next slide, Om Arfi. Nah, ini ada sedikit kartun mengenai tektonik lempeng atau plate tectonics. Kalau ngelihat pelajarannya anaknya Tante Rina sih, mereka belajar ini di sekitar kelas 5 atau kelas 6. Nggak tahu juga kalau sekolah-sekolah yang lain gimana. Tapi sebenarnya plate tectonics ini adalah ilmu, ini adalah apa ya, dasar dari ilmu bumi. Dari bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang terjadi sekarang gitu. Nah, di gambar yang pertama yang ada peta dunia itu, kan kita bisa melihat tuh ada kayak puzzle. Si anak kecilnya lagi mendorong benua Amerika Selatan. Kalau disambung-sambungin, kalau Amerika Selatan itu didorong sama dia, kayaknya nyambung nggak sih sama Afrika? Bentuknya tuh kan sama. Jadi bentuknya itu klop gitu, kayak puzzle gitu kan. Kalau kita lihat lagi dari Afrika, terus ke Eropa, ke Asia, garis pantainya lagi-lagi kok ya nyambung, kayak puzzle gitu. Sebetulnya
itu semuanya bisa direkonstruksi, semua benua-benua yang kita lihat sekarang ini, kalau disatukan semuanya, itu jadi satu. Betul-betul jadi kayak puzzle-nya tuh klop semua. Dan itu yang disebut sebagai Pangea. Jadi awalnya dulu seluruh benua-benua yang kita lihat ini satu. Nah, apa yang menyebabkan si benua ini lantas kayak terpecah gitu, itu karena bumi itu berputar. Jadi kalau kita lihat yang gambar yang kedua, bumi itu dalamnya seperti itu tuh. Yang paling luar yang kita lihat adalah kerak bumi, crust. Lapisan keduanya adalah mantle. Lapisan ketiga adalah inner core, dan lapisan keempat itu outer core. Jadi bumi itu berlapis-lapis. Perputaran bumi itu menyebabkan ya lama-lama jadi ada pergerakan kan di crust itu. Dan si benua-benua ini akhirnya berpisah. Jadi kayak kamu muterin, kayak kalau kamu muterin gasing gitu ya, kamu muterin gasing gitu, dan ditempelin apa sih ya, kasih tempelan-tempelan di gasing itu. Kalau semakin lama diputar kan lama-lama si tempelan-tempelan itu akan lepas gitu, akan menjauh dari si gasingnya. Bagian dari gaya sentrifugal itu namanya. Terus si pergerakan bumi ini, nah yang sebelah kanan tuh yang kita lihat, yang gambar yang ketiga yang sebelah kanan yang ada huruf T, itu ada kerak bumi. Dan ada lautan, ada daratan. Di situ di bawahnya itu ada kerak bumi yang sebetulnya itu tidak diam. Kalau kita ngeliat bumi kayaknya ya diam gitu kan ya. Gunung-gunung ini kayaknya juga diam. Padahal bergerak semua. Dan gambar keempat itu menunjukkan batas-batas lempeng yang kita ketahui sekarang. Udah pada nonton film Pacific Rim belum? Itu film sebetulnya menceritakan tentang batas lempeng. Namanya rim kan, rim itu batas. Jadi Pacific Rim itu adalah batas lempeng tektonik di Pasifik. Kalau sudah nonton film itu, monster-monsternya kan muncul dari yang mereka bilang waktu itu tuh di bagian yang kerak bumi yang terbuka. Jadi di bagian yang convergent itu. Seperti yang di gambar kelima. Di bagian ini divergent, itu gambar ke-6. Jadi si keraknya terbuka, si monster-monster kaiju itu muncul. Nah, tapi sebenarnya sih enggak, namanya juga film fiksi. Nah, di satu sisi kan ada kerak bumi yang aku belum selesai. ada bagian yang terbuka tuh kerak buminya. Terus si kerak bumi itu berjalan kan pasti akan nanti nabrak sama kerak bumi yang lain. Itu yang kita sebut sebagai batas yang konvergen. Dan kalau si kerak bumi itu saling bertabrakan, apa sih yang kita akan terjadi? Namanya juga dua lempeng bertabrakan begini ya. Yang paling gampang kelihatan ya gunung. Tadi ada yang nanya kan, bagaimana sih gunung terbentuk? Itulah kenapa kalau kita ke Himalaya, di Himalaya tuh kita akan menemukan apa sih? Kita tuh ternyata akan menemukan fosil binatang laut. Karena Himalaya itu tadinya ada di bawah laut. Karena terjadi tabrakan dari lempeng-lempeng tektonik itu, apa yang tadinya ada di bawah laut itu terangkat. Dan terus sampai tinggi, sampai jadi gunung paling tinggi sedunia. Namanya Gunung Himalaya, Pegunungan Himalaya. Ini adalah dasar ilmu dari geoscience. Jadi hampir semuanya itu kita perlu paham
tentang pergerakan lempeng, dan nanti pengaruhnya tuh akan ke ya ke kerjaan tante, di mana sih minyak itu berada sekarang. Nah, kalian bayangin nggak, sama kayak Himalaya kan, tadinya si fosil-fosil itu ada di bawah laut, karena pergerakan lempeng sekarang jadi gunung. Tuh. Jadi sama prinsipnya dengan pegunungan Himalaya, fosil-fosil yang tadinya ada di bawah laut ini di sebagian tempat juga masih ada di bawah laut, cuma terkubur oleh lapisan sedimen yang sekarang sudah bisa sampai 1 atau 2 kilometer tebalnya. Nah, jadi Tante harus bisa menebak di mana sih si lapisan sedimen itu sekarang, di mana si minyak itu berkumpul. Dan pergerakan itu bisa dijelaskan kalau kita mengerti plate tectonics. Kan ini kan gimana ya? Kita memang tahu prinsip dasarnya, kita tahu teorinya. Tapi ya kebanyakan kita cuma bisa menebak. Tentunya dengan menggunakan data yang ada. Next slide coba Mas Afi. Nah, untuk eksplorasi, ini ada 5 gambar. Sebetulnya tahapnya ini dari eksplorasi sampai ke produksi. Jadi, di pojok kiri atas itu ada geologis yang sedang ngelihat batu. Tante biasanya sih dibilangin kalau sama orang biasa ya, sama orang-orang yang bukan sesama geoscientist, apa bedanya sih? Kayaknya batu ya batu gitu kan. Ya tapi itu juga yang kita pelajarin di sekolah. Ada batu yang misalnya batuan beku, gitu. Itu nggak kelihatan ada lapisan-lapisannya. Ada misalnya batuan sedimen, itu akan kelihatan kok. Kelihatan batunya kayak ada lapisan-lapisan gitu. Itu yang kita cari di industri migas. Ada juga batu yang namanya metamorfik. Nah, itu agak menipu tuh. Kadang-kadang kelihatan kayak batuan beku, kadang-kadang kelihatan kayak batuan sedimen, tapi bedanya biasanya kalau batuan metamorfik itu keras banget. Karena si metamorfik itu sudah termodifikasi batuannya karena suhu dan karena temperatur. Nah, apa juga yang dikerjakan oleh seorang geoscientist di industri minyak dan gas bumi, itu gambar kedua yang ada oranye-oranyenya itu ada kayak kotak-kotak, itu namanya kita sedang survei seismik. Gambar yang di atas itu survei seismik yang di darat. Dan gambar yang di bawah itu survei seismik di laut. Jadi lihat kapalnya, lihat kabelnya. Kabel-kabel itu biasanya panjangnya bisa sampai 5 sampai 10 km. Survei seismik itu apa sih gitu kan? Kamu kan kalian pada tahu gempa bumi kan? Nah, kalau survei seismik itu seperti kita membuat gempa bumi kecil. Tujuannya apa? Karena kalau ada gempa bumi, itu saat dimana lapisan-lapisan di dalam bumi itu kayak bisa mengirim pesan ke atas. Kita ada di sini loh, gitu. Jadi yang dipelajari oleh seorang geofisika seperti Tante, salah satunya itu adalah secepat apa sih gelombang seismik itu bisa merambat di dalam batuan. Dan itu tadi, batuannya itu beda batuan, beda kecepatan. Tentunya kalau batuannya lebih keras, si gelombang seismik akan merambat lebih cepat. Sementara kalau batuannya itu lunak, ya selunak-lunaknya batu ya, itu gelombangnya akan merambat lebih lambat. Jadi yang lebih detail lagi, kalau misalnya ada isinya si batuan itu, misalnya ada minyak, misalnya ada gas buminya, itu jadi ada komponen gelombang seismiknya yang tidak bisa merambat lagi, hilang dia. Jadi itu begitu kita baca rekamannya di atas di permukaan, begitu si hasil survei seismik tadi kita baca di permukaan, kita bisa tahu, oh ini pertama di atas banget ada batuan yang lumayan lunak, di bawahnya ada batuan yang lumayan keras, di bawahnya ada yang lunak lagi, di bawah ini gelombangnya hilang nih, jangan-jangan di situ ada minyak dan gas buminya, gitu. Nah, setelah dilakukan survei kayak gitu, yang kita kerjakan berikutnya adalah kita mengebor. Jadi yang di pojok kanan atas itu
itu contoh sumur migas, itu lagi dites tuh. Jadi kita lihat ada apinya, itu berarti ada minyaknya dan gas buminya. Nah, sedang dites seperti itu. Sementara foto yang di bawah, ini fasilitas pengeboran lepas pantai. Dan nggak cuma kayak gini bentuknya, fasilitas pengeboran lepas pantai itu banyak. Karena tergantung juga sama kedalaman lautnya, kedalaman air. Jadi kita bisa nyari minyak dan gas bumi itu nggak cuma di daratan, tapi bisa di laut, dan lautnya pun nggak ada batasnya. Sekarang kita bisa sampai laut yang kedalaman airnya itu 2000 meter. Kebayang nggak? 2 kilometer itu laut. Itu kita bisa pakai drill ship, kita bisa drill sampai sedalam itu. Gitu. Nah, Indonesia sekarang masih, kan banyak yang bilang Indonesia udah bukan negara penghasil migas. Masih. Indonesia itu masih produksi sekitar 750.000 barrel per day. Kemarin tuh Tante ngomongin barrel tuh berapa sih? 40 liter ya per barrel itu. Jadi kayak ngebayangin botol aqua yang 1 liter, nah itu ada 40, jadi itu dikali lagi 750.000 tiap harinya. Cuma Indonesia itu konsumsinya jauh lebih besar. Kita memang produksi 750.000 barrel, tapi yang kita pakai, yang kita konsumsi setiap hari itu 1.500.000. Itu loh yang membuat Indonesia kesannya jadi seperti bukan, wah kita udah nggak punya migas, kita udah nggak produksi lagi. Kita masih produksi. Cuma justru itu kita harus menambah produksinya ini supaya kita nggak harus import lagi migasnya. Sekarang kita jadi harus terpaksa import migas. Kalau dulu enggak, kita itu mulai jadi negara pengimpor migas di tahun 2006. Jadi udah 14 tahun. Gitu. Kayaknya aku udah ya, cuma sampai situ ya. Iya. Nanti ininya. Ini udah banyak pertanyaan sih, Tante Rina. Ada yang masuk di kolom chat ya. Pertama ada yang bertanya, jadi bedanya geologi dan geofisika itu apa Tante? Ini dari Gini yang pertama nanya tadi. Ya, dari Gin. Bedanya geologi sama geofisika. Kalau geologi kan dia ngeliat batunya nih. Nah. Kalau misalnya geofisika, batunya itu sifat-sifat fisikanya seperti apa? Dia nanti bilang, sifat-sifat fisikanya misalnya kelembaman, inersia. Apalagi ya yang bisa dibahas sebagai sifat fisika itu bagaimana cara gelombang merambat gitu ya di batuan yang berbeda. Ya. Itu juga termasuk di sifat fisikanya si batu. Kalau teman tante yang geologis, dia beneran akan mengamati batunya nih. Terus dia bilang, oh di batu ini mineral si penyusun batuannya itu terdiri dari mineral ini, dan ini gitu kan. Nah, kalau tante bilangnya, kalau misalnya si batuan ini lapuk, dia sifat lapuknya akan seperti apa? Jadi kita bedanya, yang satu mempelajari sifat fisika, yang satu memang mempelajari si sifat batuannya, mempelajari si batuannya itu sendiri. Oke. Tapi bedanya tuh emang dikit banget kok antara geologi dan geofisika. Gitu. Yeah. Karena geologi juga lebih luas. Jadi kembali ke tektonik lempeng tadi, si para geologis akan ngomong, oke, kalau misalnya untuk tektonik lempeng, mereka akan pelajari secara regional, secara luas. Tuh. Sementara si geofisik akan mempelajari yang lebih detail. Ya. Nah, Tante, kalau begitu yang mencari berlian lebih tepatnya siapa dong? Geologis apa geofisisis? Nah,
geofisika itu sebetulnya kalau memang di pertambangan, jadi kan ada yang namanya geofisika pertambangan, ada yang namanya geofisika yang untuk oil and gas kan, petroleum geofisik dan mining geofisik. Sama-sama kepakainya sih sebetulnya antara geologi sama geofisik. Geofisis cuma bedanya gini, kalau geofisis kalau di industri migas kayak tadi Tante bilang, ya itu biasanya kita mencarinya tuh bisa sampai 5 atau 6 kilometer di bawah permukaan. Jauh banget. Pertambangan biasanya lebih dekat ke permukaan. Jadi ilmu yang dipakai juga beda. Jadi teknik-teknik yang dipakai juga beda gitu. Kalau untuk yang pertambangan, biasanya karena memang langsung si batuan yang diamati itu kan ada di permukaan. Nah, jadi itu lebih banyak geologis. Kan? Geofisisisnya ada yang namanya microseismic, ada yang namanya kayak microgravity. Itu semuanya bisa kepakai di industri pertambangan. Itu juga akan kepakai. Sama aja sih sebetulnya. Apa tuh microseismic, Tante? Halo? Ya. Microseismic itu apa ya? Tentu ya. Ini anak-anak pada bingung pasti. Iya, jadi kepanjangan. Ya sama sih tadi sama yang Tante jelaskan seismiknya sama yang untuk yang di industri migas, cuma dia lebih dangkal. Oke. Kalau industri migas kan tadi mencoba mencari sampai ke kedalaman 10 km dari permukaan ya. Untuk pertambangan biasanya kita ya 1 kilometer udah paling dalam. Jadi dibikin gempa buatan untuk mengukur ada gempanya terhambat atau tidak mengalir gitu ya. Karena itu bisa mengetahui sifat dari. Ada gempa itu kan ada gelombang sebetulnya. Ya. Tuh. Tapi masa kita mau nungguin sampai ada gempa bumi? Ya. Jadi untuk survei seismik itu kita bikin seperti ada inputnya ya, seperti kita buat seperti ada gempa. Jadi kalau di darat, di onshore itu si sumber yang digunakan kadang-kadang bisa berupa bom dinamit. Kita masukin ke dalam, kita tanam dinamit itu, diledakkan. Kebayang nggak? Jadi kan kayak ada getaran tuh, kayak ada gempa kecil, itu yang nanti diukur oleh seismograf. Oke. Jadi ini menjawab pertanyaan Ismail ya. Ismail 17 tadi bertanya apa beda mencari minyak di darat dengan laut. Jadi kalau di darat bisa pakai dinamit ya untuk mengukur gempanya merambat atau tidak. Jadi kalau menandakan ada minyak itu gelombangnya bagaimana, Tante? Nggak kebaca. Nggak kebaca? Jadi tiba-tiba kok hilang ini. Oh, lenyap gitu ya, karena dia kayak cairan ya? Ya, sama satu lagi harus kita cari juga adalah cebakan atau tempat berkumpulnya si minyak dan gas bumi. Jadi minyak sama air lebih berat mana? Ayo. Kan kalau di sekolah tuh kan biasanya diajarin masalah berat jenis kan. Itu prinsip paling dasar juga dari eksplorasi minyak dan gas bumi. Jadi di bawah permukaan kan memang susah nih ngebayangin kalau kita susah ngebayangin kalau mana ya? Kalau di permukaan kita lihat semuanya memang data-data aja. Tapi sebetulnya di bawah permukaan itu datar dan nanti ada kayak bukit-bukit kecil yang tadinya bukit lantas tertutup kan oleh sedimen-sedimen lagi gitu. Bahwa itu butuh waktu jutaan tahun. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, minyak sama air lebih berat mana? Kalau ada minyak, kalau kamu taruh minyak sama air di dalam gelas, pasti minyaknya naik ke atas kan? Karena minyak lebih berat, karena minyak lebih ringan dari air. Nah, itu juga prinsip yang kita pakai. Kita mencari yang kayak bukit-bukit kecil yang sudah terkubur ini. Nah, itu kan si minyaknya nanti pasti ngumpul tuh di puncak-puncak bukit itu. Ya, gitu. Itu yang kita cari. Dan sama sekali nggak kelihatan di permukaan bumi.
Oke. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaannya Mary Jane ya. Ada Mary Jane bertanya bagaimana cara mencari minyak di dalam bumi. Ya, begitu tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Alfati Riyad, Tante. Ya. Berapa untung mempunyai perusahaan minyak? Kenapa? Berapa untung mempunyai perusahaan minyak? Berapa untuk mempunyai perusahaan minyak? Gini, tahun lalu itu Pak Jokowi waktu 2 tahun yang lalu, ding, Pak Jokowi itu membuka acara Indonesian Petroleum Association ya. Pak Jokowi waktu itu yang bilang sih, kalau 10 tahun yang lalu 10 company, 10 perusahaan terbesar di dunia itu paling tidak 5 itu didominasi oleh perusahaan minyak. Nah, 2 tahun yang lalu itu Pak Jokowi sendiri yang mengingatkan, coba lihat lagi deh 10 tahun terakhir ini perusahaan-perusahaan paling besar itu apa aja sih, gitu kan. Dan ternyata perusahaan minyak ini udah kalah sama Apple, Amazon, tuh. Iya. Tapi kalau mau dicari ya udah jangan 10 lagi lah sekarang ya, 50 perusahaan terbesar. Gitu. Itu masih lumayan, masih didominasi oleh perusahaan minyak. Tapi bisnis minyak itu bukan cuma untungnya yang besar, resikonya juga besar sekali. Ya. Jadi kalau di Indonesia misalnya ada 10 gitu ya, sumber minyak yang dibor, sumber eksplorasi. Dari 10 itu, nggak akan 10-10-nya itu ketemu minyak. 1 udah bagus. Jadi tiap tahun dari 10 dari semua sumber eksplorasi yang dibor di Indonesia, yang namanya kita bilang sebagai tingkat keberhasilan itu nggak sampai 10%. 1/10. Kalau perusahaan Tante ini bergerak di bidang apanya, Tante? Mengeksplorasi itu, meriset bahwa ada cadang minyak ya? Ya, jadi di perusahaan migas sendiri, tugas kita adalah menemukan si cadangan minyak. Jadi mulai dari kita survei dulu, survei seismik, survei geologi, kadang-kadang kita survei gravitasi. Sesudah survei itu, semua datanya kita kumpulkan, kita interpretasi, kita olah, dan kita interpretasi. Sesudah selesai, kita biasanya membuat keputusan, apakah kita akan melakukan pengeboran untuk membuktikan betul ada cadangan atau tidak, atau ya kadang-kadang kita malah nggak sampai ke tahap pengeboran, karena setelah survei baru di tahap survei aja kita sudah bilang wah ini nggak prospek daerahnya, tuh. Ini nggak bisa dibor. Dan itu juga misalnya bisnis minyak dan gas bumi, karena untuk melakukan survei, untuk melakukan pengeboran itu nggak kecil uang yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya untuk melakukan survei seismik seperti yang tadi ya, Tanda tunjukkan gambarnya, yang ada kapal dengan kabel-kabel di belakangnya itu bisa sampai $10 juta kan, untuk wilayah yang kecil, wilayah surveinya. Wilayah survei yang sekitar 500 km persegi gitu misalnya, itu bisa sampai $10 juta. Sementara kalau kita mengebor sumur, tergantung kedalamannya juga sih. Kalau misalnya di lautan, itu paling tidak ya sama juga, sekitar $10 juta untuk 10-20 juta untuk mengebor satu sumur. Sementara untuk di darat ya mungkin setengahnya, tapi kan tetap mahal banget, dan itu nggak semuanya bisa ketemu 1 dari 10. Oke, Tante, ini ada pertanyaan juga. Meteor itu apa? Ini mungkin saya kaitkan ya, ada teori bahwa emas itu datang dari meteor. Mungkin bisa Tante Rina jelaskan juga tentang meteor. Apakah itu masuk juga bagian dari ilmu bumi ini? Kalau meteor kan yang ada di angkasa ya. Tapi kenapa? Apakah ada emas yang berkaitan dengan meteor? Itu berarti pada saat dia jatuh ke bumi dan disesuaikan dengan mineral yang ada di bumi.
Ya. Mungkin sih, tapi itu memang mungkin emas terjadi seperti itu, tapi itu jarang. Jadi atau yang kecuali kalau yang dimaksud adalah meteorit. Jadi itu prosesnya seperti kalau ini tante sejujurnya udah lupa karena belajarnya kalau untuk yang pertambangan kan udah lama banget dan nggak dipakai gitu kan. Jadi ada yang istilahnya meteorit. Nah itu kalau nggak salah itu salah satu bentuk endapan emas yang bisa terjadi, dan itu ada hubungannya dengan magma kalau nggak salah ya. Mesti nyari teman tante yang di pertambangan. Pertambangan ya. Tapi emas itu juga prosesnya seperti itu. Biasanya kaitannya ada dengan dapur magma. Nah, mineral yang ada di batuan kalau kena panas dari dapur magma itu akan berubah, akan teralterasi dan dia akan menjadi emas. Hanya tadi belajar yang tektonik lempeng itu, karena nggak semua tadi kan kalau kita tahu tektonik lempeng, kalau kita tahu batas-batas dari lempeng-lempeng itu, kita bisa tahu di mana gunung-gunung api berada, di mana dapur-dapur magma berada. Karena nggak dapur magma juga nggak cuma diam aja di situ loh. Si tektonik lempengnya kan terus terjadi nih, berjalan terus. Jadi si dapur magma itu juga akan pindah-pindah. Nah, yang ditambang, emas yang ditambang sekarang, kita kan nggak yang nambang emas yang betul-betul di kawah yang masih aktif kan. Kita mencari yang tempat-tempat yang sudah nggak aktif. Jadi semuanya itu akan kembali ke tektonik lempeng. Ini ya teorinya ya. Iya. Pertambangan itu beda lagi dengan geologi. Kuliahnya. Tante Rina? Lumayan beda. Oh, lumayan beda ya. Lumayan beda. Karena tadi Tante bilang kalau misalnya untuk migas, kalau untuk migas itu kan Tante ngelihatnya lapisan sedimen yang ada di sekitar kedalaman di bawah 3 km lebih lah. 3 km kebayang nggak sih sepanjang apa? Kayak dari mana itu? Dari Blok M ke Manggi ya. Tuh bawah tuh ke bawah permukaan bumi. Ya. Jadi kan dalam banget. Nah, sebenarnya kalau yang tambang masih di permukaan. Seperti kalau kita lihat tambang emas, misalnya tambang emas yang kalau di Indonesia yang lumayan ngetop, tentunya kan yang di Freeport. Ya. Gunung ditambangnya. Nah, Tante Rina, pekerjaannya kan eksplorasi tadi ya, melakukan survei, riset, kemungkinan ada potensi minyak bumi dan gas, termasuk di lautan juga. Itu Tante Rina juga pergi ikut di kapal itu? Waktu masih muda, ya. Waktu masih muda ya? Itu bisa berbulan-bulan? Ada teman-teman Tante yang bisa sampai berbulan-bulan di kapal. Dulu sih kan peraturan belum ketat ya. Ya. Kalau sekarang kan kita lebih ketat untuk masalah to change. Jadi berapa lama sih seseorang diperbolehkan untuk berada di tempat kerja yang seperti itu, dan biasanya paling lama itu 4 minggu sekarang. Jadi nggak mungkin ada satu orang satu staff yang bisa lebih dari 4 minggu. Apalagi kalau di offshore ya, di lautan. Ya. Tapi Tante dulu ngalamin dong ya? Ngalamin, tapi Tante kan dari oil company, bukan dari service company. Sebagai yang dari oil company, kita kan yang memberikan kerjaan kepada service company untuk melakukan survei. Yeah. Jadi cuma ke sana, melihat kerjaannya sebentar, ya 1-2 hari kan, kita bisa pulang lagi. Ada company-company, ada perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya itu menyediakan jasa untuk eksplorasi atau untuk kegiatan operasi minyak dan gas bumi. Kalau kalian pernah dengar company seperti namanya Halliburton, Schlumberger, nah company itu sifatnya menyediakan jasa seperti itu untuk operasi seperti Tante. Jadi mereka lah yang akan melakukan survei, gitu kan? Dan karena mereka yang melakukan survei, jadi pegawai-pegawainya Schlumberger inilah yang akan ada di offshore, yang akan ada di kapal selama berminggu-minggu untuk melakukan survei itu. Oke. Biasanya begitu. Tante, ini ada pertanyaan dari
Aku boleh jawab dulu yang punyanya Abel nggak? Boleh, silakan. Abel Abel nanya apa? nggak ada gambar sungai yang ada gambar gunungnya. Jadi ada gunung tuh, terus Ya. turun ke bawah ke sungai gitu kan ya. Nah, emasnya tuh dari atas, dari gunung itu sebetulnya. Jadi itu yang kita bilang sebagai endapan plaster kalau nggak salah ya. Ini pasti kalau ada teman-teman tante yang nonton yang orang-orang ketambangan pasti langsung langsung sebel dengan tante ngomong. Jadi itu terbawa dari atas dari gunung, terbawa arus masuk ke sungai. Oh gitu. Dan memang ada tapi jadi ada sungai-sungai yang besar dan biasanya itu juga gunanya kita perlu belajar ilmu bumi, perlu belajar geologi. Si endapannya itu akan ada di pas si sungai itu belok. Nah, itu biasanya itu numpuk di situ sedimen. Itu nanti yang akan dicari oleh para penambang-penambang yang di sungai. Oke. Tapi betul banget kok itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Ketika pengeboran minyak bumi, kenapa ada cerobong apinya muncul? Kan ada cerobong api tuh, ada berasap-asap. Yang Ini tadi pertanyaan dari Ataya. Ataya ini dia bapaknya juga kerja di perusahaan minyak, tapi sebagai human resources kalau nggak salah. Ini teman saya. bagian apa? Di perusahaan minyak juga di Hulu Mahakam ya, kalau nggak salah. Dia mungkin melihat dari Balikpapan tuh ada perusahaan apa? Ada Flaring. pengeboran, ada cerobong-cerobong asap. Flaring, iya. Kalau kamu di Balikpapan, itu bisa ngelihat ke lepas pantai, itu namanya flaring. Flaring. Jadi flaring itu kadang-kadang kita produksi minyak. Jadi minyak sama gas itu terjadinya biasanya berbarengan kan. Nggak jarang bahwa itu cuma gas aja atau cuma minyak aja. Loh. Itu kenapa begitu? Nah, itu ada proses kimianya. Nah, kadang-kadang gasnya itu nggak bisa diproduksi karena kalau mau diproduksi terlalu kecil. Jadi solusinya adalah gas itu harus dibakar. Jadi kayak kamu punya kompor gas di rumah, gasnya kan dikeluarin tuh. Kalau misalnya kamu gas nyalain si kompor gasnya, itu akan keluar gas. Itu dibakar, disundut. Supaya si gasnya itu nggak meracuni orang. Oke. Dan kadang-kadang apa yang tadinya cuma bisa di flare, sekarang udah banyak yang juga udah bisa diproduksi untungnya. Karena flaring tetap aja akan merusak lingkungan sih, ada dampak buruknya terhadap lingkungan. Jadi industri migas sekarang kan juga lebih sadar lingkungan dan kita selalu berusaha untuk nggak kita melakukan seminimal mungkin gitu loh pencemaran. Kalau flaring itu akan menghasilkan CO2 juga yang akan mencemari lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita tidak flare tapi kita produksi semuanya. Cuma kalau kamu di Balikpapan, ya tante sih paham dengan sejarahnya lapangan-lapangan yang ada di situ. Karena minyaknya lebih banyak dan gasnya kecil, jadi mau nggak mau gasnya itu harus dibakar. Oh, begitu. Nah, Tante, ini kan tadi cerita soal bumi, ada kerak-keraknya, ada lava di dalamnya. Ini ada pertanyaan dari Mulat Murti. Apakah bumi bisa terpecah belah? Berai mungkin maksudnya, karena begini. Ya, bumi memang kalau kita lihat apa yang ada di permukaan memang nggak cuma satu. Terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Kalau yang kita pelajari di sekolah dulu. Kalau mau terpecah belah sampai meledak gitu sih enggak. Kan dia semuanya sebetulnya dia itu seperti mengapung gitu loh di bagian bumi yang tadi yang masih yang cair yang di bawah itu. Jadi yang atas ini yang keras seperti mengapung di atasnya. Itu loh, kita tuh sebetulnya bumi kita itu nggak cuma diem aja. Cuma kalau nggak salah ya, misalnya Pulau Sumatera.
pergerakannya itu sekitar 2 cm per tahun. Kalau kita bandingin posisinya posisinya pulau-pulau di Indonesia ini gitu ya, dibandingin sama tahun lalu, kita berubahnya 2 cm. Jadi nggak terasa. 2 cm jadi lebih lebar atau menyusut? Atau berpindah maksudnya? Menjauh. Jadi menjauh. Misalnya Indonesia dengan Australia gitu ya. Kita menjauh 2 cm per tahun. Wow. Ya, nggak terasa kan. Jadi 1 cm di Indonesia, 1 cm di Australia gitu. Pergerakannya itu kecil sekali. Tapi kita yang kita omongin kan skala selama berjuta-juta tahun. Yeah. Ya, misalnya cadangan minyak yang ditemukan di Jawa Timur yang Tante bilang itu aja udah lumayan muda ya si cadangan minyak itu. Nah itu umurnya sekitar 8 juta tahun. Cadangan gas. Ya. Oke. Ini Tante ada Gi yang mau bertanya langsung. Silakan Gi. Apa? Silakan. Pertanyaan juga sih. Ya. Halo Tante, nama saya Gi. Saya mau bertanya, tadi kan minyak yang kita cari itu kan ada di bawah tanah. Iya. Terus apa mungkin itu tercampur atau enggak? Kalau tercampur itu gimana cara mengolahnya supaya bisa digunakan oleh manusia? Oke. Makasih pertanyaannya. Pasti tercampur lagi. Jadi masih kotor banget minyak itu waktu keluar. Makanya kita nyebutnya juga crude kan. Crude oil. Banget yang namanya minyak itu begitu keluar dari dalam bumi. Itu yang kenapa kita punya tempat-tempat penyulingan minyak, refinery. Gunanya refinery itu untuk ya pertama kayak kita bersihkan lah ya minyaknya, nanti baru diolah lagi, ada yang jadi bensin, ada yang jadi aftur, ada yang jadi minyak tanah. Itu gunanya refinery. Ini kamu pernah lihat nggak di film-film kalau pas pengeboran minyaknya keluar warnanya apa? Hitam. Kamu pernah lihat kalau ini kan, kalau ngisi bensin di pom bensin, warnanya apa? Bening dong. Kamu mau pakai mobil apa? Kok hitam? Bening. Kayak air aja udah kalau udah masuk ke pompa bensin. Karena itu sudah disuling. Itu kenapa kita punya refinery. Kita punya refinery di Cilacap, di Balikpapan juga kita punya refinery. Kita punya tempat penyulingan minyak. Oke. Sip. Tante, ini ada pertanyaan dari Valentinus yang kelas 10 tadi. Apakah jurusan ini akan terus terpakai untuk ke depan? Ini kayak mungkin lagi menimbang-nimbang untuk jadi geofisika juga. Gimana ya? Iya, Tante kan tahu bahwa sekarang itu yang sedang ramai dibicarakan adalah energi terbarukan. Terus ya Indonesia sudah mulai sih dengan energi terbarukan kan. Kita udah mulai ada energi tenaga surya, sudah mulai dengan geothermal. Tapi kayak geothermal misalnya ya, geothermal itu juga butuh geologis, juga butuh geoscientist. Karena kita juga perlu tahu lapisan batuan mana yang akan menghasilkan panas yang optimal untuk diubah jadi listrik. Terus apalagi gunanya geologis dan geofisikis ke depannya masih banyak seperti kalau untuk tipe tambangan. Jadi dan apakah migas akan terus terpakai? Ya kemarin sih tahun lalu Tante sempat dengar sesuatu dari Exxon Mobil yang bilang bahwa paling tidak sampai tahun 2050 konsumsi minyak dan gas bumi itu akan tetap berjalan. Karena minyak itu bukan cuma sekedar untuk mengisi
untuk isi bensin, buat bensin yang supaya mobil bisa jalan. Kalian tahu nggak bahwa 50% listrik di Indonesia itu sumbernya dari minyak dan gas bumi. Nah, kita punya banyak sekali pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas alam. Itu 50% listrik Indonesia itu sumbernya dari situ. Jadi oil and gas, konsumsi oil and gas, konsumsi migas itu nggak akan hilang begitu saja. Dan jangan lupakan plastik. Plastik itu juga buatnya pakai minyak. Oh. Jadi apapun yang kalian lihat di rumah, komputer ini gitu ya misalnya, ini ada berapa bagian dari komputer kalian atau dari gadget kalian yang komponennya itu plastik. Plastik itu bahannya masih tetap dari minyak bumi. Wow, kata anak saya. Minyak dan gas bumi itu bukan cuma sekedar buat isi bensin. Iya. Yang paling penting banget listriknya kita ini. Katanya kan udah mau ada mobil listrik. Iya, mobil listrik, tapi nanti nge-charge-nya pakai apa? Pakai listrik kan? Listriknya dari mana? Dari oil gas. Nah, kalau minyak bumi dan gas itu habis, kita masih bisa hidup nggak? Ini pertanyaan dari Mulat Murti lagi nih, Tante. Kan tadi Tante bilang kayaknya sampai 2050 konsumsi minyak dan gas bumi kan akan tetap sama. Sesudah itu, kemungkinan kita akan bisa sudah bisa berganti ke energi terbarukan, pakai hidropower, pakai solar power, solar itu ya matahari, solar yang diesel, sama panas bumi. Jadi masih kita sebagai manusia sih kita terus mencari sumber energi baru. Walaupun habis pun si cadangan minyak dan gas bumi ini masih bisa hidup pastinya. Tapi cadangan minyak dan gas bumi juga sebetulnya masih banyak banget. Walaupun nggak di Indonesia misalnya ya, di Timur Tengah itu pun masih banyak banget. Nah, apakah geologis dan geofisika masih ada pekerjaannya? Masih. Kan tadi kan Anda bilang masih bisa jadi pengamat gunung api, masih bisa jadi pengamat, masih bisa jadi seismologi, pengamat kegempaan. Mencari sumber energi alternatif juga bisa dong ya? Kalau itu untuk untuk panas bumi bisa banget. Ya. Oke, nggak ada yang resen nih, ada yang ngomong lagi. Teman-teman silakan, kalau mau resen saya dulukan pertanyaannya. Seismik di laut tiba-tiba ada paus lewat nggak terganggu. Itu nggak tahu ada ya kalau kita lagi survei seismik di laut, di setiap kapal itu harus ada yang namanya pengamat mamalia, Mammal Marine Survey. Jadi si MMS ini adalah orang-orang yang tugasnya memang untuk mengamati apakah akan ada paus yang lewat atau lumba-lumba atau sejenis-sejenis itu, betul Gi. Kalau ada, itu harus kita usir dulu memang. Ya juga merekanya. Jadi ada namanya chase boat. Si kapal yang besar tadi akan didampingi oleh kapal-kapal yang kecil. Nah, kapal-kapal yang kecil itu juga nanti akan mengusir si binatang-binatang laut yang kegedean ini. Tapi kalau sama paus nggak terganggu. Cuma dia bisa ngeganggunya karena dia bisa si kabel itu bisa nyangkut di paus. Oke. Nah, itu ada pertanyaan dari Reno. Material kabelnya itu dari apa, Tante? Untuk survei itu. Kan bisa sepanjang sampai 10 km tadi. Bisa ngapung karena ada mesinnya lagi. Jadi dia kayak baling-baling kecil di kabelnya itu. Kabelnya ada fiber optik segala macam ya. Cuma di kabelnya itu nanti di atasnya tuh ada baling-baling. Jadi dia kenapa dia bisa ngapung tuh begitu. Oke. Sampai kayak gitu ya dipikirkannya. Iya.
Nah, tadi kan Tante bicara soal geothermal. Ini ada pertanyaan dari Abian. Potensi geothermal kita tuh seperti apa? Apakah Indonesia bisa menggantungkan cadangan energinya ke sana nanti ketika minyak bumi habis? Di dunia tuh gunung api ada berapa? Gunung api itu kira-kira ada sekitar 10.000. Di Indonesia ada berapa tahu nggak? Ada 1.000-an. Jadi 10% gunung api di dunia. Di dunia. Ada di Indonesia. Jadi Indonesia pasti banget punya potensi besar untuk geothermal. Nah, gini masalahnya, yang orang banyak nggak tahu, kan geothermal itu semua orang mikir, kan asal ada gunungnya pasti bisa dimanfaatkan si panasnya kan. Nggak semudah itu. Geothermal itu juga sama prosesnya. Kita harus melakukan pengeboran sampai menemukan lapisan yang memang panas dan bisa menghantarkan panas itu ke permukaan. Pengeboran untuk geothermal itu jauh lebih mahal. Kalau tadi kan Tante bilang pengeboran migas ini udah mahal ya. Iya. 10 juta dolar, 20 juta dolar tadi angkanya. Ada sumur yang pernah paling mahal di Indonesia itu 220 juta dolar. Nah, kalau untuk geothermal lebih mahal lagi. Itulah kenapa investasi di geothermal itu juga masih sulit. Oh gitu. Karena mahalnya itu. Kalau 10 tahun ke depan teknologinya sudah semakin bagus dan kita bisa mengebor dengan biaya yang lebih murah, ya Tante yakin kok potensi geothermal di Indonesia pasti akan bisa kita gunakan. Ya ada, kita kayak kelewat tadi. Ini pertanyaan dari Ibrahim. Berapa lama proses menemukan sumber minyak itu, Tante? Kan kita cuma menceritakan prosesnya, tapi lamanya nggak diceritakan tadi. Itu gimana? Di Indonesia kan kalau ada perusahaan minyak yang mau melakukan eksplorasi, kita kan harus minta daerah ke pemerintah. Kadang-kadang pemerintah menawarkan secara terbuka, mengundang gitu kan, mengundang perusahaan-perusahaan, ayo dong masuk, ini ada desa-desa daerah yang kita buka, silahkan masuk investasi untuk mencari migas. Nah, di Indonesia di jangka waktu eksplorasi itu adalah 6 tahun. Mulai dari kita tanda tangan kontrak dengan pemerintah untuk satu daerah, satu wilayah, itu jangka waktunya adalah 6 tahun. Jadi dalam waktu 6 tahun itu, kalau kita merasa perlu melakukan survei, baik geologi, seismik, survei geofisika yang lain, misalnya aerogravity atau gravity, itu kita cuma punya waktu 6 tahun. Sampai kita mengebor, kalau misalnya kita merasa perlu untuk mengebor satu sumur, itu juga dilakukan di 6 tahun pertama. Oke. Untuk setelah kita mengebor, kalau misalnya ketemu, kalau misalnya kita jadi 1 dari 10 orang yang beruntung itu, dan kita menemukan cadangan minyak, proses dari kita menemukan cadangan sampai bisa kita produksi, itu butuh waktu lagi antara 5 sampai 15 tahun. Dan kadang-kadang karena minyak jangka panjang ya? Ya. 10 tahun minimal. Betul. Karena minyak dan gas bumi itu kan produksinya nggak gampang. Belum lagi konstruksi untuk kalian pernah lihat anjungan minyak nggak sih? Kayak yang tadi Tante liatin aja kan yang rig yang ada di offshore, misalnya platform yang ada di offshore itu kan segede apaan tahu tuh. Itu butuh waktu bertahun-tahun buat konstruksinya. Dan nggak yang tinggal mesen 1 dan minggu depan bisa datang kan. Jadi konstruksi si anjungan minyak itu misalnya bisa sampai setahun lebih. Ya. Oke. Kita punya waktu 5 menit lagi. Saya kasih kesempatan bertanya buat 3 orang lagi. Habis itu saya minta closing statement dari Tante Rina ya. Ini ada Ayu yang ingin bertanya langsung. Silakan Ayu. Mana Ayu? Ayunya mana? Ayu.
Wah, Ayu skip kayaknya. Gila lagi. Ya, Tante ketika misalnya menambang minyak lalu menemukan emas, apakah emasnya juga ikut dibawa? Nih ada pertanyaan dari Brian, ini lucu banget. Oke, Ayu udah hadir nih. Silahkan Ayu. Oh, Mulat Murti mau nanya ya? Oh, enggak. Ya, Tante Rina, ini pertanyaan dari Brian aja kita dulu. Mungkin Tante Rina bisa jawab. Kalau ketika mencari minyak, lalu ketemu tambang yang lain, itu bagaimana? Apakah ikut diambil juga? Ya kira begitu. Kalau sama emas, supaya belum pernah dengar ada emas, terus tiba-tiba ketemu minyak di bawahnya gitu ya. Yang bisa itu dengan batu bara. Batu bara. Jadi di Indonesia jadi itu kan tadi Tante mostly ngomongin masalah minyak dan gas bumi kalau misalnya itu di batuan sedimen yang di dalam gitu ya, yang jauh di bawah permukaan. Dan biasanya Indonesia ini emang kaya banget kan, jadi di bawahnya banget ada minyak dan gas, di naik sedikit lebih dangkal itu ada batu bara. Nah, misalnya di daerah Sumatera sama di daerah Kalimantan, tadi yang di daerah yang di Balikpapan tadi siapa? Itu ada blok-blok minyak dan gas bumi yang di atasnya ada batu baranya. Tuh. Itu bisa. Tapi bukan tugasnya perusahaan minyak dan gas bumi untuk menambang si batu baranya, enggak. Nanti akan ada penambang batu bara juga. Kan untuk Indonesia setiap kekayaan alam itu kan dimiliki oleh negara ya. Jadi dan masing-masing ada yang mengatur. Jadi yang untuk pertambangan diatur oleh bagian pertambangan, untuk yang migas diatur oleh Direktorat Minyak dan Gas Bumi. Tuh. Oke, sepertinya cuma Agi yang ingin bertanya lagi. Ayu nggak kelihatan lagi. Silakan Gi. Tante, Ya. apakah inti paling dalam bumi itu padat? Iya. Jadi yang paling padat cair. Padat cair. Berarti jadi kerak bumi itu padat, mantel bumi itu cair, inti luar bumi cair, inti dalam bumi padat. Berarti bumi kayak telur rebus dong. Ya, betul. Tapi tergantung berapa lama kamu merebusnya juga. Ada yang setengah matang, ada yang enggak. Oke. Sepertinya nggak ada yang raise hand lagi. Tante Rina, gimana? Pertanyaannya udah di... Iya, waktunya juga Bu. Karena waktunya sudah 1 jam 15 menit. Tante Rina, saya silakan untuk closing statement penutup supaya bagaimana anak-anak termotivasi untuk. Saya satu hal yang belum saya tanya dari tadi. Kenapa Tante Rina menjadi geofisikis? Kanan, kiri, kanan. Karena Tante dulu disuruhnya jadi dokter. Jadi, Oh ya? ya waktu ibu Tante kan dokter. Jadi semua anak pertama itu biasanya jadi dokter. Cuma Tante nggak pernah suka biologi, nggak pernah suka kimia. Jadi dulu waktu SMA, Tante sukanya matematik sama fisika. Terus karena sudah pasti, dulu kan zamannya Tante namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Nah, pilihan pertama Tante tuh harus. Sementara Tante nggak mau jadi dokter. Maunya tuh pokoknya pinginnya sesuatu yang berkaitan dengan matematik dan dengan fisika. Nah, waktu Tante ngelihat semua jurusan yang ada di ITB waktu itu kalau suka matematik dan suka fisika, ada sih beberapa jurusan yang lain dan tiba-tiba ada satu nih jurusan yang namanya geofisika.
Dan ngomongnya gitu perlu matematika dan fisika. Ya udahlah itu aja. Tapi tante juga nggak tahu itu apa dulu. sampai begitu masuk ke kampus dulu ke ITB dan muter-muter nyari-nyari kok nggak ada jurusan geofisika ya. Karena ternyata ada di bawah jurusan geologi. Cuma setahun pertama kan kita diberikan gambaran seperti apa jurusannya. Itu tante langsung suka. Karena kok itu sesuatu yang tante sebelumnya nggak pernah bayangin kalau kita melihat bentang alam, kalau kita melihat gunung, sungai, danau, semuanya tuh ada ceritanya, dan ceritanya itu nggak cuma dari 10 atau 20 tahun yang lalu, ini cerita yang sudah berjuta-juta tahun gitu. Dan itu menarik banget karena ilmu geologi dan ilmu geofisika itu lama-lama ya jadi seperti dongeng. Jadi seperti cerita aja, ngedengerin cerita. Ya. Jadi pengangkatan, dari pengangkatan terjadi pegunungan, karena ada pengangkatan juga ada bagian yang turun di permukaan bumi, dan yang turun itu jadi lembah, karena ada lembah, nanti ada erosi, terisi air, itu jadi sungai, di bawahnya terkumpul lagi jadi danau, rasanya kayak cerita aja gitu. Oke. Silahkan juga closing aja sekalian, Tante Rina, untuk memotivasi anak-anak semua. Yang pasti sih, kalau untuk menjadi geologis atau untuk menjadi geofisika yang harus kita ingat, Indonesia ini udah tempat yang paling, kita tuh kayak apa ya, kayak laboratorium gitu loh di dunia ini. Karena semuanya ada, kita Indonesia itu adalah tempat 3 lempeng ketemu. 3 lempeng benua itu ketemu tuh di Indonesia. Itu juga yang itu banyak gunung-gunung api di Indonesia ini. Cadangan minyak dan cadangan gas bumi kita juga. Banyak yang masih belum ditemukan. Kita juga punya cadangan dari pertambangan, dari bahan-bahan tambang. Dan Indonesia masih terus membangun. Setelah kita membangun gedung-gedung bertingkat, itu kita perlu ahli geologi dan ahli geofisika. Kenapa paling tidak kita harus belajar tentang geoscience? Itu adalah karena kita tinggal di Indonesia. Ini udah negara yang paling lengkap untuk semua fenomena alam. Gempa bumi tiap hari ada. Tiap hari ada ya? Tiap hari terjadi. Dari segi bencananya maupun dari segi apa yang kita bisa nikmati sekarang, seperti pemandangan dan kekayaan alam, itu semuanya kita ada. Oke. Jadi kalau nggak jadi geoscientist atau nggak jadi geologis atau nggak jadi geofisika pun, minimal belajarlah soal geologi, soal Indonesia ini. Itu menarik banget. Oke deh. Terima kasih banyak Tante Rina Ruet. Semoga webinar kita ini bisa mendatangkan inspirasi bagi anak-anak semua, bagi teman-teman yang hadir pada hari ini. Mungkin kita akan melihat banyak geofisika baru yang muncul di Indonesia. Mudah-mudahan ada teman yang ada di sini masuk di situ. Sebelum kita akhiri, kita ada foto session bersama, print screen bersama. Saya unmute semua ya. Wow. Nah, silakan, gimana nih unmute? Silakan teman-teman unmute semua. Hai. Munculkan ininya ya, videonya. My name is G. Ya. Hehe. Yay. Silakan unmute semua. Silakan munculkan videonya ya, semua ya. Halo. Mama. Papa, Ma. Yay. Kita print screen ya. Foto, Ma. Sama dulu. Ayo. 1. Oke, saya tes dulu ya. Mama foto, Ma. Aku nggak pakai itu. Ya. Lanjut di sana. Halaman kedua.
1, 2, 3. Banyak juga ya. Halaman ketiga. Nah, ini pada nggak muncul gambarnya. Ya udah, namanya saja. Oke. Teman-teman semua. Halo. Halo, dengar saya ya. Bilang terima kasih pada Tante Rina semua ya. 1, 2, 3. Tante Rina. Happy Mongol.